Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Mas Awi Rois, Sarjana Pendidikan Islam, akan membahas tentang pelajaran 1, tema 6, subtema 1, kelas 4 tematik. Puji syukur Alhamdulillah, kami dalam rangka mengikuti program profesi guru di UIN Khas Jember ini pada tahun 2022 akan memberikan kreativitas untuk adik-adik semua. Selamat menyimak. Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini marilah kita dengarkan semua bagaimana tentang tema 6 tentang cita-cita dan subtema 1 aku dan cita-citaku. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bersama untuk mengenali tentang cita-citaku. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ini kita diminta untuk menuliskan beberapa kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar ini. Menjelaskan keahlian atau kegiatan dengan jenis kegiatan dan keahlian orang tersebut. Untuk gambar pertama, yuk silakan kita simak bersama. Ini menunjukkan tentang apa? Ini tentang seorang guru. Maka kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru adalah mendidik seorang murid berkepribadian baik, memberikan ilmu dan sebagainya. Itulah pendapat tugas dari seorang guru. Silahkan dilihat di tabel berikut ini. Kemudian untuk gambar yang kedua, kegiatan utamanya seorang arsitek adalah merancang beberapa bangunan-bangunan. Berikutnya, gambar yang ketiga, silahkan disimak. Gambar seorang dokter hewan. Tugasnya adalah dipersilakan. Selanjutnya, gambar pelukis. Silahkan dilihat. Insya Allah kelihatan. Dia memegang alat lukis, kemudian menggoresnya kuas ke kanvas. Kegiatan utamanya yaitu melukis objek berupa pemandangan alam, wajah seseorang dan sebagainya. Itulah tugas dari seorang pelukis. Kemudian gambar seorang pilot. Kegiatan utamanya seorang pilot yaitu mengemudikan pesawat untuk mengantarkan pesawat dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah tugas seorang pilot. Kemudian bagaimana dengan adik-adik semua? Silahkan kita berangan-angan dan bercita-cita agar kita punya sebuah motivasi, karena manusia bisa memberangkatkan dirinya berkhayal dan bercita-cita. Bercita-citalah dengan setinggi langit, tidak apa-apa. Kemudian coba simak video ini tentang Udin. Banyak cerita-cerita di sini. Silahkan simak. Cita-citaku, anganku melayang. Ini coba puisinya, silahkan disimak. Perhatikan puisi di teks ini. Citaku,
Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Teks berjudul Cita-citaku ini Tanpa merupakan pamrih sebuah karya berbagi yang ilmu. disebut puisi. Aku akan berusaha Puisi merupakan salah mencapai satu bentuk cita-cita. karya sastra dengan Takkan bahasa lelah yang indah aku dan mencari penuh ilmu. makna. Itulah puisi. Takkan aku berpangku tangan Ciri-ciri saja puisi meliputi demi tercapainya ada judul, cita-citaku. kemudian yang kedua pendapat yang terdiri dari beberapa baris. Lalu ada keteraturan bunyi fakta. Kemudian di situ juga banyak menggunakan kata-kata yang indah. Coba perhatikan kembali puisi Cita-citaku. Bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris, dari setiap baris pertama sampai anganku melayang ke masa depan, berarti bunyi vokal dari ini adalah A. Lalu aku ingin menjadi seorang guru, ini memiliki vokal E. Guru adalah pejuang, ini pada bait ini memiliki vokal A. Kemudian bahasa guru tanpa pamrih berbagi ilmu ini memiliki vokal U. Nah, pada puisi-puisi tersebut terlihat adanya keteraturan bunyi vokal baik dari setiap bait dan baris itu mempunyai makna. Puisi Cita-cita yang ada di sini terdiri dari 2 bait. Baik setiap bait itu terdiri dari 4 baris. Selanjutnya, perhatikan baris-baris puisi tersebut. Baris-baris puisi ini dapat kita buat menjadi satu bait, menjadi sebuah puisi yang bisa kita kemas. Coba kakak Mas Awi contohkan di sini. Guru selalu dan sebagainya. Coba, guru untuk mengajak untuk maju, sungguh berjasa. Perhatikan bait-bait di sini. Nah, ini contoh susunan bait puisi. Selanjutnya, mari kita baca percakapan antara Lani dan Udin. Apakah aku bisa mengubah susunan puisi ini ya? Coba perhatikan dulu ini. Antara Lani dan Udin berikut. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa, Lani. Asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Lani? Betul Coba kita juga. dengarkan Aku ingin menyusun puisi komunikasi sendiri ini. tentang cita-citaku. Benarkah? Apakah cita-citamu, Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Coba Baiklah, Lani. amati Nah, itu tadi percakapan antara Udin dan Lani. gambar-gambar ini menunjukkan ada beberapa anak-anak hewan dan ada beberapa hewan yang sudah dewasa. Artinya hewan-hewan ini mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan-hewan tersebut, dari anak hewan menjadi hewan biasa.
Ayo kita saling mencari tahu tahapan perkembangan dari hewan-hewan ini. Semua makhluk hidup ini mengalami pertumbuhan, baik hewan, baik manusia dan sebagainya mengalami pertumbuhan. Ada fase-fase tahapan-tahapan. Tahapan dan perkembangan yang terjadi kepada manusia dan hewan ini adalah siklus dari kehidupan atau daur hidup. Hewan juga mengalami perkembangan, baik tumbuhan dan sebagainya itu juga sama. Coba kita perhatikan gambar di samping ini. Pada setiap tahapan, selain bertambah besar, berjalannya waktu, maka mengalami perubahan dari yang masa anak-anak, kemudian dewasa dan sebagainya. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan dalam siklusnya itu tidak mengalami metamorfosis namanya. Di antara hewan-hewan yang mengalami metamorfosis adalah hewan yang bisa mengalami pertumbuhan, perkembangan. Ada yang mengalami, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perkembangan dan perubahan itu dinamakan metamorfosis sempurna namanya. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan hanya secuil saja, tidak sempurna, itu dinamakan dengan metamorfosis tidak sempurna. Kesimpulannya, siklus kehidupan adalah rancangan dari kehidupan yang dilalui oleh hewan, mulai dari telur menetas, kemudian menjadi sebuah telur dan sebagainya. Proses-proses ini harus kita sama-sama pelajari. Kemudian dari masa pertelurannya kemudian menjadi anak-anak dewasa dan bisa berkembang biak lagi. Hewan dalam perkembangan mengalami siklus hidup. Siklus hidupnya mengalami metamorfosis, ada yang mengalami ada yang juga hewan tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami siklus metamorfosis masih dibedakan menjadi dua. Yang pertama metamorfosis sempurna, yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Untuk bekerja sama dengan orang tua, marilah kita amati hewan-hewan di sekitar rumah, disaksikan dengan guru, dengan teman-teman dan sebagainya kepada adik-adik semua. Alhamdulillah, bagi teman-teman adik-adik kelas kita, marilah kita sama-sama untuk belajar, mengamati dan mempelajari siklus hewan di sekitar kita. Cukup sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.